Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum berdoa Ibu minta berdiri, semuanya berdiri. Baik, sudah berdiri, tolong dirapikan bajunya, rapikan dasinya, lihat posisi ikat pinggang. Lalu kalian periksa laci meja masing-masing. Apabila ada sampah, segera dimasukkan ke kotak sampah. Itu Adi, Bu, masukin sampah di laci saya, Bu. Ya, kadang-kadang lacinya sampai penuh dengan sampah. Silakan diambil dulu anak-anak, dibuang kotak sampah. Baik, Bu. Baik, Bu. Emang jahil, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, mari kita berdoa dipimpin oleh Adi. Silakan Adi. Ya, semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi. Anak-anak semua, kita harus selalu rajin berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dalam setiap doa-doa kita itu, insya Allah kelak akan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah atau dari kota Mekah ke Madinah. Anak-anak, sebelum Ibu masuk pelajaran, Ibu mau mengajarkan satu sholawat kepada anak-anak. Ikutin Ibu ya, sholawat Nabi. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Bisa diikutin Ibu? Sekali lagi ayo sama-sama. Tola Badru alaina saniyatil wada wajaba syukru alaina Jadi anak-anak semua, sholawat tersebut itu digunakan oleh orang-orang Madinah ketika menyambut Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi mereka begitu antusias, begitu senang ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah. Jadi sholawat tersebut berkaitan dengan pelajaran kita yaitu hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa pengertian hijrah? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Bu. boleh. Pindah artinya, Bu. Hijrah itu artinya pindah. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Pergi, Bu. Pergi. Baik, bagus semua jawabannya. Tetapi Ibu tambahkan, hijrah itu adalah suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Kenapa demikian anak-anak? Karena di dalam hijrah, Rasulullah meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah ke tempat yang lebih baik. Di mana di sana Rasulullah lebih berkembang dalam menggapai dakwanya, sedangkan waktu di kota Mekah beliau tidak mengalami perkembangan. Ini Ibu lihat kan sebuah gambar, bisa dilihat ada? Ada, Bu. Kira-kira itu gambar apa, Nak? Gambar unta, Bu. Ada unta, Bu. Ada gambar
unta sama Sama gambar orang, Bu. bulan. Ada Gambar. orang dua, ada Gambarnya unta, Lucky tuh, Bu. ada bulan. Adi ada aja. Kalau ada bulan artinya itu pada malam Malam hari. Malam hari, Bu. Jadi anak-anak Rasulullah itu hijrahnya itu pada tengah malam, malam hari bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar membawa Oh ya. unta. Baik, Oh, anak-anak gitu ya, Bu, semua. ya. Kenapa sih, Bu, kok Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Bukankah di Mekah itu dia sudah tinggal di sana sejak lama, bahkan sejak dia lahir? Tentu ada sebab-sebab anak-anak. Ceritanya sangat panjang sekali. Mungkin kalau mau Ibu ceritakan tidak akan cukup waktunya. Tetapi Ibu ambil inti-intinya saja, sebab-sebab dari Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Yang pertama, dakwah Rasulullah di kota Mekah sudah tidak berkembang karena mengalami penolakan dari kaum kafir Quraisy, di mana orang-orang Islam yang berada di kota Mekah itu mengalami penindasan, bahkan tidak diberi asupan makan, banyak yang jatuh sakit, ada yang disiksa, dan bahkan Rasulullah diancam akan dibunuh. Lalu sebab yang kedua, adanya suatu peristiwa pembaiatan yang disebut Baiat Aqobah. Jadi ada Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2, di mana orang-orang di Madinah ini datang ke kota Mekah menemui Rasulullah dan mereka meminta agar Rasulullah ini mau ikut tinggal di Madinah bersama mereka. Mereka berjanji akan membantu untuk berdakwah. Jadi di mana tempat yang tadinya sudah tidak aman, sudah tidak nyaman bagi Rasulullah di kota Mekah, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan sebab yang ketiga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah turun perintahnya bahwa Rasulullah itu memang harus hijrah ke Madinah. Jadi seperti itu anak-anak, sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu di sini, baik apa ya? Anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Siapa yang menemani Rasulullah? Dia adalah sahabat terbaik yang bernama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini menemani Rasulullah, mereka berjalan pada malam hari. Lalu mereka juga sempat bersembunyi di Gua Sur. Disinilah ada kisah yang sangat menarik. Ketika di Gua Sur, Abu Bakar ini sangat ketakutan karena Rasulullah ini dikejar. Jadi nyawanya terancam karena orang-orang kafir Quraisy ini membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah seperti itu akan diberi hadiah 100 ekor unta. Jadi Abu Bakar ini dalam keadaan ketakutan, dia menangis. Lalu apa kata Rasulullah? La tanza, katanya. Ya sahabatku, la tanza, jangan engkau menangis, jangan engkau bersedih. Karena Allah bersama kita. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan. Jadi ini ada pelajaran anak-anak buat kita. Jangan kita merasa takut ya, seperti Rasulullah. Jangan merasa sedih, karena yakin ada Allah yang akan membantu. Lalu pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang, tiba-tiba banyak laba-laba yang membuat sarang di pintu Goa Sur. Sudah pernah dengar ceritanya anak-anak? Sudah sedikit, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Pernah diceritakan sama orang tua. Kalau ibu dulu dikisahkan sama nenek ibu waktu kecil. Jadi di Gua Sur itu banyak laba-laba yang membuat jaring. Makanya dulu kita kalau kecil, kalau ibu dulu sering kalau bulan Ramadan mau membunuh cicak. Kenapa? Karena cicak itulah yang mau memberitahu keberadaan Rasulullah. Sedangkan laba-laba dia membuat sarang yang sangat tebal sehingga terlindungilah Rasulullah yang berada di Gua Sur bersama Abu Bakar. Bagaimana Bu, mereka 3 hari 3 malam di dalam gua, bagaimana makannya?
Sewaktu berangkat, Asma putri Abu Bakar sudah menyiapkan makanan, dan Amir bin Fuhairah itu adalah budaknya Abu Bakar. Dia juga membawakan kambing-kambing yang mau diperah susunya seperti itu ya, supaya mereka tidak kelaparan di dalam gua. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar ini yang mengkondisikan keadaan di Mekah, maksudnya dia yang memberi keamanan kepada Rasulullah bahwa seperti ini keadaan di Mekah, sehingga mereka berhati-hati dalam persembunyian. Baik anak-anak, sampai di situ paham? Paham, Bu. Ya Allah, Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Ada Ya, lagi ya. karena Rasulullah berdoa kepada Allah tadi. Di sini ada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik. Dia ini sangat antusias sekali mengejar Rasulullah karena mengharapkan imbalan 100 ekor unta tadi. Akan tetapi atas izin Allah, dia justru berbalik arah. Dia malah menyembunyikan keberadaan Rasulullah, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengetahui begitu keberadaan Rasulullah. Jadi anak-anak kita itu memang harus yakin kepada diri kita bahwa Allah itu akan membantu di setiap setiap yang kita lakukan itu adalah hal baik. Jadi jangan pernah takut kita melakukan hal baik karena takut kepada manusia, tetapi kita selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan. Seperti itu anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, Ya, dengan Bu. perjalanan hijrah Rasulullah inilah akhirnya yang menjadi perhitungan awal pembuatan tahun Islam atau tahun Hijriah. Anak-anak tahu bahwa kita yang beragama Islam ini ada tahun sendiri, namanya tahun Hijriah. Itu yang diambil dari awal mula Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu dihitung 1 Hijriah. Jadi itu juga ada kisah tentang tahun Hijriah di dalam pelajaran kita ini ya anak-anak. Kisahnya itu Ya, sangat Bu. panjang juga. Jadi nanti lain waktu mungkin bisa Ibu ceritakan lagi. Jadi demikianlah anak-anak semua. Bu, ketemu ngobrol, Bu. Kak Temun, perhatikan Ngobrol Ibu ya. terus. Sekarang Ibu mau memberi tugas kelompok. Tugas kelompok udah Ibu bagi. Karena kalian kalau nggak Ibu bagi, kalian milih-milih sendiri nanti kelompoknya. Si Kak Temun mau sama Bu. Adi terus nanti. Sekarang Ibu bagi ya Temen kelompoknya. mau sama Desna, Bu. Hah? Kenapa? Kak Temun Sama mau sama Desna. Desna. Bu. Suka. Ya, dia mau iya, satu Nak. kelompok, Makanya Bu. kelompoknya Ibu yang menentukan supaya kalian bisa berbagi. Jangan yang mau kerja, nanti ada yang nggak mau kerja. Sekarang kelompok 1 sudah Ibu bagi, Adi, Desna, dan Tri ya. Kelompok 2 Anissa, Luki, dan Rolia. Kelompok 3 Katemun, Sriani, dan Weli. Jadi Desna galak, masing-masing Bu. kelompok ini membuat 5 pertanyaan, minimal 5 pertanyaan. Nanti waktu presentasi ke depan mereka mengajukan pertanyaan, sedangkan 2 kelompok yang belum maju dia menjawab. Nah, seperti itu sebaliknya. Nanti kelompok 2 maju mengajukan pertanyaan, nanti 2 kelompok ini menjawab. Ya, seperti itu ya, Nak. Ibu kasih waktu untuk berdiskusinya selama 15 menit. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah presentasi tadi, bagus sekali, pertanyaannya bagus dan yang menjawab juga bagus. Jadi ingat anak-anak pesan Ibu. Hikmah kita mempelajari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah mampu menempatkan antara usaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ibu bilang ya, kita itu untuk maju, untuk mencapai tujuan kita itu harus ada usaha. Harus ada usaha, jangan kita diam saja. Sudah nggak bisa kita diam saja, tetapi harus ada usaha atau ikhtiar dan yang satu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu yang kedua, perlu keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan. Nah, seperti Rasulullah tadi mencapai tujuan sampai di kota Madinah,
melibatkan sahabatnya dan orang-orang Islam, orang-orang yang terdekat pada Rasulullah dan orang-orang yang menyambutnya, sehingga Islam itu mengalami kemajuan yang pesat setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Baik, untuk meneladani perjuangan Rasulullah, Ibu harapkan anak-anak bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kebenaran Islam. Jangan takut kalau kita benar. Lalu meneladani perjuangan para sahabat dalam berjuang bersama Rasulullah tanpa takut dan ragu. Seperti tadi kisah Abu Bakar yang selalu menemani Rasulullah. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, insya Allah, Bu. Pembiasaan untuk anak-anak di rumah, biasakan untuk bersikap percaya diri. Jangan ragu-ragu. Kalau mau bertanya, jangan ragu-ragu. Lalu terbiasa teguh pendirian. Jangan mencela-mencele ya istilahnya. Jangan kadang A, nanti B. Lalu yang ketiga, terbiasa bertanggung jawab. Kalau Ibu kasih tugas, dikerjakan. Paham semua? Paham. Baik, kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Ya, Bu. Sudah paham semua? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau sudah paham semua, sekarang Ibu yang balik mau bertanya satu aja kepada kalian sebagai penutup. Ibu ulang lagi ya. Pertanyaannya, apa tadi pengertian hijrah? Siapa yang bisa? Pindah ke tempat yang lebih baik, Bu. Ke tempat yang lebih Baik, berarti kalian menyimak anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak semua. Semoga saja apa yang telah Ibu sampaikan, kalian dapat memahaminya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.